setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Ilo di acara Renungan Life Spirit SMGM Minggu 1 Oktober 2023. Sahabat-sahabat terkasih, renungan kali ini spesial akan dibawakan oleh Pater Gabriel Notakeraf CSSR dengan tema ketaatan kepada Allah. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam perikop Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memberikan kepada kita sebuah perumpamaan tentang dua orang anak yang dipanggil oleh ayahnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama menerima permintaan ayahnya, tetapi kemudian ia tidak pergi bekerja juga. Sedangkan anak yang kedua, awalnya dia menolak, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan pergi bekerja juga. Yesus mengatakan bahwa anak yang kedua adalah orang yang lebih berbahagia daripada anak yang pertama. Hal ini karena anak kedua meskipun awalnya menolak, tetapi kemudian berubah pikiran dan pergi bekerja juga. Sedangkan anak yang pertama awalnya dia menerima permintaan ayahnya, namun kemudian ia tidak pergi juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah ketaatan kepada Allah. Anak kedua awalnya menolak, namun kemudian ia pergi bekerja juga. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa
kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengikuti Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menolak sebuah permintaan atau kita menolak sebuah undangan. Namun pada akhirnya bahwa kita mencoba untuk merefleksikan kembali undangan dan panggilan itu, lalu kita memutuskan untuk mengikuti atau menghadiri undangan tersebut. Setiap tawaran, setiap panggilan dalam hidup kita semuanya punya makna bagi kita dan bagi orang yang kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perumpamaan ini kita dapat belajar beberapa hal penting bagaimana kita mengikuti kehendak Allah itu sendiri. Yang pertama, ketaatan lebih penting daripada niat. Anak kedua awalnya menolak permintaan ayahnya, tetapi kemudian berubah pikiran dan pergi bekerja juga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita awalnya tidak mau melakukan kehendak Allah, tetapi jika kita akhirnya melakukan, kita tetap akan diberkati. Kita menjadi semakin percaya akan kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing. Yang kedua, kesalahan dapat diperbaiki. Anak kedua awalnya menolak permintaan ayahnya, tetapi kemudian berubah pikiran dan pergi bekerja juga. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut untuk minta maaf dan mengubah keputusan kita jika kita telah melakukan kesalahan. Kita menjadi semakin percaya bahwa Allah senantiasa memberikan kepada kita semua ruang pengampunan. Pengampunan adalah bukti cinta dari Allah kepada kita, umat yang dikasihinya. Yang ketiga, Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi kita semua. Ayat dalam perumpamaan ini memberikan kesempatan kedua kepada kedua anaknya, bahkan kepada anak yang awalnya menolak, atau bahkan kepada anak yang awalnya menerima kemudian tidak pergi bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan mengikuti kehendak-Nya. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk membaharui diri, untuk merefleksikan diri, dan kembali mengikuti jalan panggilan. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah, diberi rahmat kekuatan untuk tetap kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pater Gabriel Notakeraf, CSSR, yang telah membawakan renungan pada hari ini. Sampai jumpa di renungan Live Spirit SMGM edisi berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil.